Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini tanggal 3 Desember tahun 2025 kita akan melanjutkan pembahasan pembelajaran Alkitab kita dengan Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-51. Kita awali dengan doa. Mari Tuhan ambil alih semuanya ini, jadi guru kami, beri penjelasan kepada kami, berikan hikmat dan marifat kami mengerti kebenaran firman-Mu dan bukan hanya berhenti pada pengertian, tapi menjadi pelaku yang aktif dan kami dimerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat 51 yang akan saya bacakan untuk kita sekalian. Yohanes 11, ayat 51. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Ini Kayafas ya. Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Now this he did not say on his own authority, but being high priest that year, he prophesied that Jesus would die for the nation. So, nah, salah satu kebenaran yang paling sulit kita terima, Bapak Ibu saudara sekalian, adalah bahwa pandangan Allah tentang tragedi tidak sama dengan pandangan kita tentang tragedi itu sendiri, seperti yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Pandangan kita itu berbeda, apa yang kita sebut tragedi dan apa yang Tuhan artikan dengan tragedi itu sendiri. Nah, kitab suci memberitahu kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Kita tahu ini tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Ya. Kitab suci memberitahu kita bahwa setiap kesalahan suatu hari nanti akan diperbaiki. Wahyu 21 ayat 3 sama dengan 5. Tuhan mengajar orang-orang yang dikasihinya. Kebangkitan Lazarus baru-baru ini menunjukkan bahwa bahkan situasi yang tampaknya tidak dapat dijelaskan merupakan bagian dari rencana Allah untuk kebaikan kita. Ya, untuk kebaikan kita sendiri. Yohanes 11 ayat 11 sampai 15 telah kita bahas di waktu yang lalu. Hal ini memang tidak membuat momen-momen tersebut lebih mudah ditanggung. Enggak, ya. Tetapi memberi kita perspektif, memberi kita pengertian. Setelah hal-hal tersebut berlalu, kita akan mengerti lebih banyak lagi tentang mengapa sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita ini. Menelaah isi hati Tuhan, pikiran Tuhan itu sendiri, yang pada waktu terjadi, kita kadang-kadang marah di dalam ketidakmengertian kita itu sendiri. Langkah yang terbaik adalah berhenti sejenak. Kita tahu tidak ada sesuatu yang jahat atau negatif pun berasal dari Tuhan. Kalau kita mengerti konsep ini, Allah adalah sumber kebaikan, maka pada waktu sesuatu terjadi, kita jangan terburu-buru marah. Dalam hal ini kita penting kembali mengingatkan diri kita untuk aktif mendengar. Nah, pengertian mendengar ini juga pada manusia adalah sesuatu yang langka banget pada saat ini. Banyak orang mendengar dalam pengertian menunggu untuk segera dapat menjawab. Padahal mendengar yang dimaksudkan itu adalah mendengar untuk dapat benar-benar mengerti. Sehingga kalau kita mengerti apa yang Tuhan sampaikan karena kita mendengar dengan baik, maka pada saat itu kita memiliki kemampuan juga untuk menyampaikan firman Tuhan. Bayangkan, kita menyampaikan firman Tuhan tanpa pengertian karena kita tidak mendengarkan firman itu dengan baik. Nah, ini kan kesalahan besar. Ya. Pernyataan Kayafas di ayat sebelumnya adalah lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa binasa. Yohanes 11 ayat 50. Ya. Pernyataan itu bersifat profetik setidaknya dalam dua hal. Dan kedua-duanya bersifat kebetulan karena Kayafas melihat dari sisi politik untuk keuntungan organisasi mereka.
seperti seekor keledai yang secara supranatural diberi kuasa untuk berbicara. Ada itu di dalam Bilangan 22 ayat 28. 2 Petrus 2 ayat 15 sampai 16. Biliam, ya. Seorang yang tidak percaya, yang keras hati, menyampaikan kebenaran yang bersifat profetik. Seperti Kayafas ini. Tuhan dapat mengubah segala sesuatunya untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya, untuk dapat menggenapkan apa yang ia rencanakan. Pertama dan terutama, Kayafas membuat konsep dasar kematian kurban Yesus. Alasan tersebut, alasan Yesus maksud saya, menjadi manusia adalah untuk melayani sebagai korban yang hidup dan sempurna bagi dosa banyak orang lain. Itu alasan Yesus menjadi manusia. Dia menjadi korban yang sempurna untuk menebus dan membayar utang upah dosa manusia itu sendiri. Roma 5 ayat 12 sampai 17. 2 Korintus 5 ayat 21 mencatat tentang hal ini. Kayafas memaksudkan hal ini dalam konteks politik duniawi. Dia artikannya demi kepentingan organisasinya. Lebih baik seorang pembuat onar, onarnya dalam tanda petik, karena Yesus tidak pernah membuat onar, dieksekusi daripada membiarkan orang itu mengganggu perdamaian. Mereka takut organisasi mereka akan kehilangan kuasa, tidak dibenarkan lagi berdiri oleh pemerintah Romawi. Pikirannya seperti itu dari Kayafas. Nah, kata-katanya juga bersifat profetik, karena tidak lama setelah kebangkitan Yesus, Roma akan menanggapi pemberontakan orang Yahudi dengan kekerasan yang ekstrim. Serangan itu berpuncak pada penghancuran bait suci pada tahun 70 Masehi yang menyebabkan Yudaisme perjanjian lama secara efektif binasa dari muka bumi, tanda petik binasa, karena tetap ada. Ya, ayat ini kembali mencatat bahwa Kayafas adalah imam besar tahun itu. Berbeda dengan penunjukan seumur hidup yang tercantum dalam kitab suci. Imam besar kan ditunjuk oleh kehendak Allah sebetulnya, dan itu sampai dia mati dan diganti. Tapi sistem Romawi berbeda, dia menentukan, dia menurunkan imam besar itu. Ya, jadi berbeda dengan penunjukan seumur hidup yang tercantum dalam kitab suci, para penguasa Romawi memilih untuk tidak memberikan kekuasaan kepada satu orang high priest, imam agung, terlalu lama. Oleh karena itu, mereka mengangkat pemimpin mereka sendiri, termasuk Kayafas, ditunjuk oleh pemerintah Romawi. Ada kemungkinan saya katakan, bahwa orang Yahudi mengakui posisi ini secara formal. Kayafas secara formal diakui, karena ditunjuk oleh pemerintah Romawi. Sementara secara informal menganggap orang lain sebagai imam besar mereka yang sesungguhnya, tanda petik, seperti Hanas, dianggap mereka sebagai imam besar mereka. Walaupun Kayafas ditunjuk secara resmi oleh pemerintah Romawi. Dapat dibaca dalam Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-6. The Book of Acts, chapter 4, verse 6. Yohanes 18, ayat 13. The Gospel of John, chapter 18, verse 13. Nah, Yohanes 11 ayat 51 yang telah kita baca tadi adalah ayat penting dalam Injil Yohanes yang menawarkan penafsiran mendalam atas perkataan Kayafas, sang imam besar pada waktu itu. Ayat tersebut berbunyi, hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Nah, berikut kita lihat pemahaman penting dari ayat ini ya. Kayafas mengertinya Yesus harus mati untuk bangsa itu, bangsa Israel. Supaya sang pembuat onar dalam tanda petik, karena Yesus nggak pernah, tidak membuat onar lagi kalau dia disingkirkan. Tapi pengertian yang sesungguhnya daripada nubuatan itu bukan terbatas seperti apa yang dikatakan oleh Kayafas ini. Ya, berikut kita lihat pemahaman penting dari ayat ini. Yang pertama, Kayafas memberikan nubuat yang tidak disengaja.
Karena dia nggak tahu bahwa itu adalah profetik. Penafsiran utamanya adalah bahwa Kayafas, seorang imam besar yang korup banget dan sinis, tanpa sadar menyampaikan nubuat ilahi. Niat awal Kayafas itu sebenarnya adalah murni politis. Kayafas berargumen kepada kaum Sanhedrin bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, bangsa Israel, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ini politis. Yohanes 11 ayat 50. Kayafas khawatir bahwa popularitas Yesus yang semakin meningkat dan tanda-tanda mujizatnya seperti kebangkitan Lazarus yang tidak dapat disangkal akan memprovokasi orang Romawi yang akan menyebabkan kehancuran bangsa Yahudi dan hilangnya kekuasaan mereka. Nah, namun Injil Yohanes mengungkapkan bahwa Allah menggunakan Kayafas sebagai corong untuk kebenaran rohani yang jauh lebih tinggi. Sebagaimana imam besar dalam perjanjian lama berfungsi sebagai saluran bagi kehendak Allah, misalnya melalui Urim dan Tumim, perkataan Kayafas pun demikian dimotivasi oleh kedengkian, namun diarahkan secara ilahi. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa Tuhan memegang tali kendali dan bukan Kayafas. Bukan Kayafas. Kayafas tidak memegang kendali. Dia hanya terbatas pada orang Yahudi aja. Biarin aja Yesus mati. Pemikirannya politis. Tapi pemikiran Allah itu sendiri adalah penggenapan tujuan kedatangan daripada Yesus mati untuk membayar upah dosa semua orang yang percaya kepadanya. Berbeda kan ya. Yang kedua, pengertian kedua di sini adalah peran Kayafas sebagai imam besar. Ya, peran imam besarnya ini seperti apa? Yohanes menekankan bahwa Kayafas adalah imam besar pada tahun itu. Kenapa penting dikatakan pada tahun itu? Karena campur tangan kuasa pemerintahan Romawi menunjuk dia, Kayafas, sebagai imam besar. Karena itu perkataan tahun itu menunjukkan kepada itu. Karena kalau dari sistem Alkitab kan, dari sistem Taurat, imam besar itu tidak dapat diganti sampai dia mati. Jadi nggak bisa dikatakan pada tahun itu. Pada tahun itu menunjukkan keterbatasan. Pada tahun yang berikutnya bisa jadi orang lain kan. Karena itu ditekankan di sana, Kayafas menjadi imam besar pada tahun itu. Kalau dia ditunjuk berdasarkan Urim dan Tumim dan sebagainya ini, itu kan tidak diganti sampai dia mati. Jadi tidak ada pergantian tahun itu. Tidak ada perkataan pada tahun itu. Angkat maksud saya ya. Nah, detail ini penting. Dalam perjanjian lama, sekali lagi, peran imam besar merupakan pengangkatan seumur hidup. Pengangkatan seumur hidup. Namun, pada saat itu, para penguasa Romawi mengangkat dan memberhentikan imam besar sesuka hati mereka. Karena itu ada perkataan embel-embelnya pada tahun itu. Karena mereka mengangkat menurunkan sesuka hati mereka. Penyebutan Yohanes tentang tahun itu sepertinya menunjukkan akan kuasa Romawi yang menentukan siapa yang diangkat menjadi imam besar, dan pemerintah Romawi tidak mengizinkan pengangkatan seumur hidup. Layaknya imam besar dalam perjanjian lama, seumur hidup. Nah, hal ini ditetapkan pemerintah Romawi demi untuk menghindari kegiatan politik yang dapat merugikan pemerintah Romawi. Ya, meskipun demikian, Allah tetap menggunakan jabatan tersebut, Kayafas sebagai imam besar, untuk menyampaikan tujuan ilahinya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat Allah yang memegang kontrol. Frasa ini menggarisbawahi bahwa bahkan dalam keadaan kemerosotan rohani dan politik, rencana keselamatan Allah sedang bekerja. Artinya, Allah tetap memegang kendali, tetap memegang tali kendali, dan kehendaknya saja yang harus terjadi. Pengertian yang ketiga adalah makna yang lebih dalam dari kematian Yesus. Bukan kematian seperti yang dipikirkan oleh Kayafas demi kepentingan politiknya. Nah, Kayafas memaksakan bahwa kematian Yesus
adalah pengorbanan politik untuk melindungi bangsa Yahudi dari murka pemerintah Romawi. Namun tafsiran Yohanes mendefinisikan ulang akan hal ini. Yohanes menjelaskan bahwa kematian Yesus bukan hanya untuk bangsa Yahudi, bukan, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Ini dapat dilihat tadi pada Yohanes 11 ayat 52. Ini berarti kematian Yesus adalah penebusan dosa universal yang bersifat substitusi bagi semua orang, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Jadi untuk semua orang yang percaya padanya. Titik. Ya. Intinya adalah Yohanes pasal 11 ayat 51 menyajikan ironi teologis yang kuat. Seorang imam besar yang jahat, yang korup banget pemikirannya, perilakunya, yang merencanakan pembunuhan demi keuntungan politik, dipakai oleh Allah untuk membuat tindakan yang akan menjadi landasan keselamatan Kristen. Ayat tersebut menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh ayat ini. Yang pertama, Allah berdaulat, jadi kedaulatan Allah, bukan Kayafas. Allah bahkan dapat menggunakan niat jahat manusia, Kayafas dalam hal ini, untuk menggenapi kehendaknya. Dan kehendaknya saja yang harus terjadi, yaitu yang benar. Bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia, Allah manusia, sempurna keadaannya sebagai Allah maupun sebagai manusia. Ya, untuk membayar upah dosa. Ini tujuannya. Yang kedua itu adalah ayat tersebut menunjukkan hakikat nubuat. Seseorang dapat menyampaikan nubuat yang benar tanpa memahami makna ilahinya. Jadi Kayafas nggak mengerti apa yang disampaikannya itu. Dan dia juga nggak paham bahwa itu adalah nubuat. Ya. Yang berikut yang ketiga, ayat tersebut juga menunjukkan cakupan universal dari pendamaian. Universal pendamaiannya. Nah, kematian Yesus bukan hanya untuk satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi saja seperti yang dimaksudkan oleh Kayafas, tetapi untuk semua umat Allah yang tersebar di seluruh dunia. Menyatukan mereka menjadi satu tubuh yang bersatu. Ini dapat kita lihat dalam ayat berikutnya, yaitu Yohanes 11 ayat yang ke-52. Mari kita baca Yohanes 11 ayat 52. Dan bukan untuk bangsa itu saja. Lihat itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. And not for that nation only, but also that he would gather together in one the children of God who were scattered abroad. Jadi dia mempersatukan domba-domba yang tercerai-berai ini, umat Allah yang tercerai-berai di seluruh dunia ini. Nah, dalam ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Kayafas menyampaikan pernyataan yang bersifat nubuat dalam dua hal. Pernyataannya adalah bahwa lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa mati. Perhatikan dulu nih ya, lingkarin itu. Satu orang mati, lingkarin itu, daripada seluruh bangsa mati dilingkarin itu. Lihatnya nanti hubungannya. Itu Yohanes 11 ayat 49 sampai 50. Nah, maksudnya adalah bahwa lebih baik Yesus dibunuh. Bersalah atau tidak, nggak ada urusan. Lebih baik dia dibunuh untuk mencegahnya membangkitkan kemarahan Roma terhadap orang-orang Yahudi melalui pengajarannya dan melalui penubuatannya. Apalagi dia dipanggil raja segala raja. Ya, meskipun Kayafas salah tentang alasan utamanya, biarkan satu orang yang pembuat onar dalam tanda petik ini tadi mati daripada seluruh bangsa mati, penafsirannya sebetulnya salah karena Allah melihatnya bukan dari sisi sana. Ya, perkataan yang benar itu adalah bahwa Yesus diutus datang ke dunia untuk membayar upah dosa bukan bagi orang Yahudi saja, tapi bagi seluruh bangsa yang percaya kepadanya. Jadi perkataannya benar, tapi pengertian Kayafas tentang apa yang diucapkannya itu salah.
Karena itu Yohanes memperbaiki penafsiran daripada perkataan nubuat itu. Tanpa disadari, Kayafas telah merangkum alasan Yesus datang untuk menjadi korban. Nah, singkatnya, satu korban yang sempurna. Perkataan Kayafas, satu orang mati. Nubuatan yang diartikan ini, satu korban yang sempurna. Dapat menyelamatkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh bangsa mati. Ini seluruh bangsa di seluruh dunia yang tidak terhitung jumlahnya dapat diselamatkan, dan ini merupakan anak-anak Tuhan yang bersatu di dalam satu tubuh Kristus. Yang tercerai-berai ini dikumpulkan menjadi satu. Kita menikmati surgawi bersama-sama nanti. Keselamatan yang dicapai melalui kematian Yesus berlaku bagi seluruh dunia yang menerimanya. Itu sudah seperti demikian. Nah, Yohanes menghubungkan nubuat ini dengan Allah. Dan bukan dengan wawasan khusus apapun dari pihak Kayafas. Enggak. Kayafas kan menghubungkannya dengan kemarahan Roma, dilihat dari sisi politis tentang kepentingan organisasinya, karena dia berpikir Yesus akan mendapatkan pengikut yang jauh lebih banyak, dan pengajaran Yesus ini akan sangat merugikan mereka, karena menurut mereka Yesus ini dalam penampilan termasuk membangkitkan Lazarus dan sebagainya akan menggoncangkan, membuat keributan, membuat onar yang akhirnya akan menimbulkan kegaduhan, pertentangan dengan pemerintah Roma. Itu pemikirannya. Padahal Yesus bukan datang untuk tujuan itu. Dilempangkan kembali, diluruskan kembali oleh Rasul Yohanes. Nah, Kayafas sama sekali tidak tertarik dengan apa yang Yesus katakan, ya, dalam pengajarannya ini. Tetapi jika Tuhan dapat menyampaikan kebenaran melalui keledai, lihat keledai berdiskusi dengan William, dan William nggak sadar bahwa dia sedang berdiskusi dengan keledai. Ya. Dia dapat, artinya Tuhan kalau dapat menyampaikan kebenaran melalui keledai, Tuhan juga dapat melakukannya melalui siapapun, termasuk melalui Kayafas yang menduduki jabatan sebagai imam besar, sekalipun ia jahat. Jadi kita bedakan ini, office-nya sebagai imam besar. Perilakunya kita bedakan. Perilakunya, sifatnya, karakternya jahat. Tapi office-nya adalah dia dipanggil untuk menyampaikan nubuatan ini. Makanya terhadap murid-muridnya Yesus berkata, kalau mau belajar tentang Taurat, belajar dari orang Farisi, nggak apa-apa kok. Mereka menguasai ini dengan baik. Mereka sebagai guru Taurat. Itu office mereka. Tapi kata Yesus, jangan ikuti perbuatan mereka, karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Yesus memisahkan ini. Office-nya, dia mengatakan kebenaran, oke, ikutin. Mereka mengatakan kebenaran kok. Tapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan itu. Yang itu jangan diikutin. Kamu harus menjadi pelaku dari apa yang kamu pahami ini. Ya. Yohanes 11 ayat 52 adalah ayat penting yang menawarkan interpretasi teologis yang mendalam tentang kematian Yesus. Ayat ini muncul dalam konteks para pemimpin Yahudi, khususnya imam besar Kayafas, yang berencana membunuh Yesus setelah Yesus membangkitkan Lazarus. Ini kan gempar, belum pernah terdengar bagi mereka. Nah, ini sekarang Yesus mendemonstrasikan di depan orang banyak. Dulu kita pelajari, diundang begitu banyak orang datang. Dia memperlambat kedatangan waktunya, menunggu Lazarus sudah 3 hari itu mati. Dibiarkan. Hari keempat, dia datang, di sana dia muncul. Masyarakat berkumpul, berbondong-bondong melihat apa yang ingin dikerjakannya. I'm the way and the truth and the life. I'm the resurrection and the life. Juga dia katakan demikian kan. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, 2 hal ini yang kalau dikatakan, ya, kalau tidak terjadi dia akan bisa dirajam dengan batu. Itu orang menunggu melihat apakah yang diucapkannya ini benar akan terjadi. Dengan Lazarus dia katakan kan, sebelum dia membangkitkan Lazarus dia mengatakan I'm the resurrection and the life. Akulah
kebangkitan dan hidup. Dan kemudian dia bangkitkan Lazarus. Artinya, I have the power. Benar nggak? Dan dia buktikan. Nah, ini kan menggoncangkan popularitas daripada kaum Farisi ini tadi. Ya. Berikut kita lihat pemahaman ayat ini ya, dari ayat Yohanes 11 ayat 52 ini. Konteksnya apa? Para pemimpin Yahudi khawatir bahwa popularitas Yesus yang semakin meningkat, menjulang tinggi, akan memicu pemberontakan rakyat. Tadi saya sampaikan, yang akan memprovokasi penguasa Romawi untuk menghancurkan bait Allah dan bangsa mereka. Yohanes 11:4-8. Lebih baik satu orang mati daripada seluruh ini. Bangsa ini mati. Dihancurkan bait Allah ini. Ini termasuk dalam nubuatan yang kita lihat pada tahun 70 Masehi. Bait Allah itu di Yerusalem memang dihancurkan oleh orang Romawi. Ya. Kayafas sang imam besar mengusulkan solusi pragmatis. Lebih berguna bagimu, katanya, jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Ya, ia berpikir dalam konteks politik dan nasionalis. Sekali lagi ya, percaya bahwa mengorbankan satu orang, yaitu Yesus, adalah cara yang dapat dibenarkan untuk melestarikan orang-orang Yahudi dan struktur kekuasaan mereka. Berbicara tentang organisasi mereka ini tadi. Namun, apa makna nubuat itu sendiri? Dari Yohanes 11 ayat 51-52 ini kalau kita gabungkan. Makna nubuat itu apa? Nah, namanya begini. Penulis Injil Yohanes ini, yaitu Yohanes the Beloved Disciple, mengungkapkan bahwa perkataan Kayafas mengandung makna yang jauh lebih dalam tanpa ia sadari. Nggak sengaja. Yohanes menyatakan bahwa Kayafas bernubuat dari ketidaktahuannya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 11 ayat 51. Kita lihat sekali lagi. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Artinya dia nggak tahu tentang ini. Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dia sendiri nggak ngerti bahwa dia itu bernubuat. Dan Yohanes menjelaskan itu bukan datang dari dirinya. Ini berkata-kata itu artinya dia datangnya dari Allah. Yang menempatkan kata-kata itu di dalam dirinya sebagai membesar office-nya yang harus mengeluarkan nubuat ini. Nah, hal ini menyoroti kedaulatan Allah sekali lagi yang bahkan dapat menggunakan perkataan musuh-musuhnya untuk menyatakan rencana ilahi. Ayat 52 ini kemudian menguraikan nubuat ini lebih lanjut. Dan bukan untuk bangsa itu saja. Bukan. Tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Nah, pemahaman penting dari Yohanes 11 ayat 52 ini seperti apa? Pemahaman pentingnya yang seperti ini. Yang pertama, ruang lingkup pendamaian Yesus. Meskipun niat jahat dari Kayafas adalah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari pemerintahan Romawi, Yohanes menjelaskan bahwa kematian Yesus tidak terbatas hanya pada orang Yahudi saja. Tidak, kematian itu juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan, anak-anak Allah yang tercerai-berai. Hal ini menunjukkan sifat universal dari pengorbanan Kristus. Sifat yang penuh kasih. Mengumpulkan dan mempersatukan. Anak-anak Allah yang tercerai-berai. Yang kedua, frasa ini umumnya ditafsirkan dalam dua cara yang tidak saling eksklusif, tapi saling berkaitan. Ya, bangsa-bangsa non-Yahudi. Ini adalah penafsiran yang paling umum. Frasa ini merujuk pada orang-orang dari segala bangsa yang percaya kepada Yesus, siapapun non-Yahudi yang percaya, ya. Kematian Yesus akan meruntuhkan penghalang atau tembok yang dibangun yang menghalangi pertemuan antara Yahudi dan non-Yahudi ini. Jadi, kematian Yesus akan meruntuhkan tembok atau meruntuhkan penghalang antara orang Yahudi dan non-Yahudi, menyatukan mereka menjadi satu umat Allah yang baru, membaur.
Hal ini selaras dengan ayat-ayat perjanjian baru lainnya yang berbicara tentang penyertaan bangsa-bangsa non-Yahudi. Misalnya dalam Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 22. Nah, umat pilihan Allah, ini pengertian berikutnya juga ini ya dalam konteks ini. Penafsiran yang lebih luas menunjukkan bahwa frasa ini merujuk pada semua umat pilihan Allah, termasuk kita, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, yang tercerai berai ke seluruh dunia, dihimpunkan, dipersatukan di dalam kasih Allah melalui pengorbanan Kristus yang sempurna. Kematian Yesus adalah sarana yang dengannya mereka akan dikumpulkan menjadi satu tubuh yang percaya dan bersatu, yaitu tubuh Yesus Kristus. We are one in Christ. Perkumpulan ini menggenapi nubuat-nubuat perjanjian lama tentang Allah yang membawa umatnya dari seluruh penjuru bumi. Yang ketiga, tema kesatuan. Ayat ini menekankan bahwa kematian Yesus bertujuan untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Ini merupakan tema sentral dalam Injil Yohanes. Khususnya dalam doa Yesus sebagai imam besar di pasal 17, di mana Yesus berdoa untuk kesatuan semua orang percaya, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Mengumpulkan dan mempersatukan kita menjadi satu di dalam Dia. Salib adalah sarana yang melaluinya kesatuan ini tercapai. Menciptakan satu tubuh Kristus yang tunggal dan bersatu, gereja. Karya Yesus di kayu salib ini bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk semua orang yang percaya kepadanya, termasuk orang non-Yahudi ini. Singkatnya, Yohanes 11 ayat 52 merupakan tafsiran yang kuat tentang salib. Ayat ini mengambil pernyataan politik, ya, mengambil pernyataan politik dari seorang pemimpin agama yang tidak percaya dan mengungkapkannya sebagai nubuat ilahi tentang tujuan sejati kematian Yesus untuk menyediakan keselamatan bagi orang-orang dari segala bangsa, menyelamatkan dan mempersatukan mereka, dan mempersatukan mereka menjadi satu keluarga Allah yang kohesif, melekat, tidak terpisahkan di dalam satu tubuh Kristus. Nah, kita lanjut dengan Yohanes 11 ayat 53. Mulai dari hari itu, setelah nubuatan ini ya, mereka sepakat untuk membunuh Dia. Supaya apa yang disampaikan oleh Imam Besar Kayafas ini dapat terlaksana, mereka sepakat. Lebih baik satu orang mati. Nah, ini sudah diberikan iming-imingnya, dia harus mati. Jadi bersepakat dong langkah berikutnya. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Dia. Then from that day on, they plotted to put him to death. Wow. Inilah keputusan akhir dari sidang yang berkumpul untuk membahas Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 39 sampai 44. Bangkitkan Lazarus. Padahal di dalam kebangkitan Lazarus dia ingin menyatakan sebagaimana engkau melihat Lazarus bangkit, engkau pun akan dibangkitkan pada akhir zaman, dan kau juga melihat diriku juga bangkit pada hari ketiga. Ya, keputusan ini sesuai dengan kitab suci yang membantah klaim bahwa orang yang tidak percaya hanya membutuhkan lebih banyak bukti. Orang kalau nggak percaya berapa banyak pun bukti diberikan tetap aja tidak percaya. Ya, tertulis dalam Roma 1 ayat 18 sampai dengan 20. Roma 1 8 sampai dengan 20. Lukas 16 ayat 31. Banyak dari orang-orang yang hadir menyaksikan kebangkitan Lazarus ataupun mendengar kesaksian tentang Yesus membangkitkan Lazarus menolak menerima kebenaran. Yohanes 5 ayat 39 sampai 41. Kini menanggapi mujizat yang nyata, mereka justru semakin bertekad untuk menghapus bukti tersebut. Mana bisa bukti dihapus? Mana bisa sejarah ditulis ulang dengan menulis sesuatu, menghapuskan apa yang terjadi di karang cerita yang lain? Nggak mungkin. Ya. Bahkan keputusasaan mereka akan meluas sehingga menuntut hukuman mati
bagi orang yang Yesus bangkitkan kembali. Jadi kalau menuntut mati kebangkitan daripada Lazarus, mereka mengakui akan power daripada Yesus yang mempunyai kuasa untuk membangkitkan Lazarus ini. Mereka tahu ya Lazarus sudah mati dan bangkit kembali. Mana mungkin orang dinaik ada 4 hari di kuburan. Dia bangkit. Jadi dengan membunuh atau merencana juga membunuh Lazarus ini, mereka mengakui Lazarus yang mati telah bangkit. Dengan demikian mereka sebetulnya mengakui Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. I'm the resurrection and the life. Itu digenapi. Nah, di sini kita dapat melihat secara jelas kebebalan mereka kan. Mereka tahu bahwa Lazarus telah mati selama 4 hari. Namun mereka menolak untuk mempercayai bahwa Yesus telah membangkitkan Lazarus. Mereka menolak untuk percaya. Namun dalam tindakan mereka untuk membunuh Lazarus ini, mereka mengatakan kami percaya. Kan itu. Namun mereka bersepakat untuk membunuh Lazarus. Artinya mereka tahu kalau orang itu sudah mati kan nggak perlu dibunuh lagi. Orang hidup yang dapat dibunuh. Artinya mereka percaya Lazarus sudah bangkit. Nah, rencana untuk membunuh Lazarus cukup untuk membuktikan bahwa Lazarus memang telah dibangkitkan dari kematiannya karena yang dapat dibunuh hanyalah orang hidup dan bukan orang yang telah mati. Sebelum ini, para pengkritik Yesus telah berupaya untuk menangkap atau bahkan membunuh Yesus. Yohanes 7 ayat 44 sampai 46. Yohanes 10 ayat 39. Nah, momen yang digambarkan di sini penting karena merupakan keputusan resmi, mengikat sifatnya karena keputusan resmi. Nah, upaya-upaya sebelumnya dilakukan dengan setengah hati atau diatur oleh beberapa pemimpin yang marah. Sekarang mereka serentak berkumpul untuk membunuh Yesus. Ya, hukuman mati ini sebagaimana dinyatakan di sini kini menjadi tujuan seluruh pemimpin agama di Yerusalem. Jadi waktu Kayafas bernubuat lebih baik satu orang mati, artinya keputusan telah dibuat. Yesus sebetulnya cuma alasan doang untuk diadili. Lihat pengadilannya pun di luar konteks terburu-buru, itu tengah malam. Ala kadarnya. Mereka telah mengambil keputusan bahwa dia harus mati. Jadi itu cuma sekedar pro forma. Ya. Di antara mereka terdapat para pembangkang. Entah karena terlalu takut atau karena tidak memiliki pengaruh untuk campur tangan. Namun secara resmi ini berarti nasib Yesus telah ditentukan. Kayafas sudah menjatuhkan hukuman, harus mati dia. Kini dewan hanya tertarik untuk menemukan cara menangkap Yesus, yaitu menjauh dari keramaian. Nah, pengadilan, tanda petik pengadilannya, yang akan ia alami setelah penangkapannya hanyalah sebuah sarana penipuan. Karena palu telah diketuk, dia harus mati oleh Kayafas. Nah, hukuman mati telah dijatuhkan. Di sini jauh sebelum ia ditangkap, yaitu pada saat Kayafas menjatuhkan hukuman mati ini. Kalau mau lebih tepatnya lagi, sejak sebelum dunia dijadikan, Allah telah merencanakan tentang ini tepat dan cuma pelaksananya baru 2000 tahun yang lalu. Yohanes 11 ayat 53 adalah ayat penting dalam Injil Yohanes yang menandai titik balik dalam penentangan para pemimpin agama terhadap Yesus. Sekarang mereka kompak, harus mati. Ayat tersebut berbunyi, mulai dari hari itu. Maksudnya mulai dari itu apa? Mulai dari hari itu, yaitu hari di mana Kayafas bernubuat. Mereka semua sepakat untuk membunuh dia. Nah, dalam hal ini mereka sepakat semua nih. Nggak ada diskusi lagi nih. Ya. Untuk memahami makna seutuhnya, penting untuk melihat konteks ayat-ayat sebelumnya. Yohanes 11 ayat 45-52. Yang menggambarkan pertemuan Sanhedrin, Dewan Tinggi Yahudi. Pemicu pertemuan ini adalah mukjizat Yesus yang paling spektakuler hingga saat itu, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematian. Ini sangat spektakuler, belum pernah dilihat, belum pernah terdengar, namun diketahui banyak orang. Rapatlah Sanhedrin ini. Ya, rapat mendadak, emergency meeting. Nah, berikut uraian penafsiran dan maknanya ya. Masalahnya ini, Man. Para pemimpin agama, khususnya para imam kepala dan
orang Farisi dihadapkan pada satu masalah. Mujizat-mujizat Yesus, khususnya kebangkitan Lazarus, menyebabkan banyak orang percaya padanya. Power. Ya. Mereka khawatir jika Yesus terus mendapatkan pengikut, ketenarannya meningkat. Hal itu akan memicu reaksi Romawi. Mereka takut orang Romawi akan campur tangan dan Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Yohanes 11 ayat 48. Ini politis. Kekhawatiran mereka bukanlah tentang kebenaran atau pesan ilahi. Bukan. Melainkan tentang mempertahankan kekuasaan dan status politik mereka sendiri. Duniawi. Bukan akhirat. Nah, membuat Kayafas. Sekarang makna yang penting berikutnya. Dalam konteks ini, Imam Besar Kayafas menawarkan solusi. Kayafas berkata, kamu tidak tahu apa-apa. Wow, direndahkannya. Di sana banyak sarjana. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Yohanes 11 ayat 49 dan 50. Penulis Injil Yohanes, yaitu Yohanes, Rasul Yohanes, memberikan interpretasi teologis yang penting atas perkataan Kayafas ini. Ya. Ia mencatat bahwa Kayafas sebagai imam besar bernubuat dalam Yohanes pasal 11 ayat 51 dan 52. Telah kita baca tadi. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Bukan dari dirinya sendiri. Tapi Allah menempatkan kata-kata itu. Ya. Kalau dari dirinya sendiri, kita kan nubuat. Ini nubuat dari Tuhan. Sebagai imam besar, ia Kayafas bernubuat dalam Yohanes 11 ayat 51-52. Saya katakan ulang sekali lagi. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Ayat 52. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Nah, ini adalah contoh ironi ilahi yang luar biasa. Seorang pria, Kayafas namanya, imam besar kedudukannya pada waktu itu, yang dimotivasi oleh kepentingan politik tanpa sadar mengungkapkan kebenaran yang mendalam tentang kematian penebusan Yesus sesuai dengan rencana ilahi yang tidak hanya berlaku bagi orang Yahudi tetapi juga bagi semua orang yang percaya. Keputusannya seperti apa di dalam ini maknanya? Yohanes 11 ayat 53, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah konsekuensi langsung dari nubuat Kayafas. Ini konsekuensi langsung dari nubuat Kayafas yang tertuang dalam ayat 53 ini, Yohanes 11. Dewan kaum Sanhedrin ini yang telah terpengaruh oleh penalarannya yang pragmatis meskipun jahat, secara resmi menyimpulkan bahwa Yesus harus dibunuh. Hukuman telah dijatuhkan, palu telah diketuk. Jadi pengadilan itu cuma pro forma aja. Ayat ini menandakan bahwa apa yang sebelumnya merupakan upaya individu atau sporadis untuk menangkap atau membunuh Yesus, kini menjadi rencana resmi yang terpadu oleh para pemimpin agama. Sejak saat itu, nasib Yesus telah ditentukan di mata musuh-musuhnya. Pengadilan, sekali lagi, pengadilan yang menyusul penangkapannya pada dasarnya hanyalah tipuan belaka. Karena keputusan Yesus harus mati telah ditetapkan. Palu telah diketuk. Nggak dapat ditarik lagi. Singkatnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes 11 ayat 53 menandai keputusan resmi Sanhedrin untuk mengeksekusi Yesus. Ini adalah momen yang sangat penting secara teologis karena tindakan menghukum mati Yesus secara ironis dan tanpa disadari merupakan penggenapan rencana keselamatan Allah yang dinubuatkan oleh sang imam besar sendiri. Peristiwa ini juga menyoroti kerasnya hati para pemimpin agama yang alih-alih tergerak untuk beriman oleh mujizat besar karena
ada kebangkitan orang yang telah mati 4 hari, justru terdorong untuk melakukan perlawanan dan pembunuhan yang lebih dalam. Ini adalah aksi nyata kekerasan hati manusia yang didasari atas kebencian. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berhenti sampai di sini. Atas izin Tuhan, minggu depan akan kita lanjutkan dengan Yohanes 11 ayat 54. Kita tutup dengan doa. Tuhan, kami terima kasih. Kami telah belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Terus berbicara kepada pribadi lepas pribadi ya Bapa, juga mereka yang mendengarkan melalui YouTube, sehingga mereka pun dapat diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Los Angeles, saya Harili mohon diri. Shalom.